prodi KPI kelas B dengan NIM 23384022042. Baik, di Syura kali ini saya akan memaparkan tentang review materi saya yang berjudul Sumber Hukum Qiyas sebagai Hujjah. Nah, kita mulai dari pengertian qiyas itu. Pengertian qiyas ialah metode hukum dalam Islam yang digunakan untuk menggali hukum syara dalam situasi di mana nas Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hukum secara jelas. Seperti yang kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, disusul Sunnah, lalu ijma, dan terakhir adalah qiyas. Sama seperti ijma, qiyas ini dilakukan oleh para mujtahid karena sudah tidak ada hukum yang jelas atas perkara yang diperdebatkan tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Walaupun kita sama seperti qiyas, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai patokan utama. Tapi qiyas ini adalah sebuah upaya dalam mencari sebuah kesepakatan atas hukum sesuatu yang tidak ada dasar hukum yang jelas dalam dua sumber hukum utama ini. Secara bahasa, qiyas itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qosoh kisuh qiyasan, yang berarti pengukuran. Sedangkan pengertian setelah kita tahu dari apa itu qiyas dan apa itu qiyas secara bahasa, kita dapat menyimpulkan bahwa qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum dengan sesuatu yang ada berdasarkan kesamaan ilat atau dasar bersamaan atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syarak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa qiyas itu sama-sama dengan menyamakan suatu hukum yang diperdebatkan ini dengan hukum yang sudah ada hukumnya, seperti khamar. Seperti narkoba disamakan dengan khamar karena sama-sama bukan, meskipun narkoba ini tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, tapi oleh ulama itu disepakati bahwa narkoba itu sama-sama haram seperti khamar karena sama-sama mabukkan. Rukun qiyas itu ada 4, yaitu aslun, far'on, ilat, dan hukum. Lalu macam-macam qiyas itu ada qiyas aula, lalu qiyas musawi, dan al-adna. Definisi ilat. Definisi ilat adalah salah satu rukun atau unsur qiyas yang merupakan unsur yang sangat penting karena dapat menentukan adanya qiyas atau menentukan suatu hukum. Sedangkan macam-macam ilat itu ada 3, yaitu ditetapkan oleh syarak, ditetapkan oleh kemaslahatan, dan ditetapkan oleh ilat hukum. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.